Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini, Tuhan menyambut aku. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak undang semua adik-adik bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dalam Yesus Kita Bersaudara. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita Tiap Langkahku. Dan tangan kasih-Nya memimpin
Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini. Hukum Taurat Tuhan yaitu titah ke-9 dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus Sayang Padaku. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Oktober, yaitu dari Kisah Para Rasul 14 ayat 15. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita, Yesus Sayang Semua. Sayang Bapa, sayang
Adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita puji Tuhan. Lagu kita adalah Baca Kitab Suci. Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di minggu hari ini. Tertulis dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-10. Mazmur 27 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekali lagi nang baca. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kalian merasa sendirian? Misalnya ketika teman tidak mau bermain dengan kamu, atau ketika orang tua sibuk dan kamu merasa ditinggalkan. Tentu rasanya sedih sekali, bukan? Tapi tahukah kalian, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun teman-teman meninggalkan kita atau orang tua tidak bersama dengan kita, namun ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Siapa itu? Iya, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia adalah Tuhan Yesus. Nah, dalam Mazmur 27 ayat 10, ya, pembacaan firman Tuhan kita hari ini, Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud ingin mengingatkan kita, anak-anak sekolah minggu, bahwa meski ada orang yang tidak peduli dengan kita, Tuhan selalu peduli dan mengasihi kita. Bayangkan kalau misalnya ada seorang anak kecil yang tersesat di pasar. Ia menangis karena tidak ada yang menolong.
Lalu tiba-tiba ada seorang kakak atau seorang bapak atau seorang ibu yang baik hati menyambut dan menolongnya. Tentu hati anak itu pasti senang, pasti lega dan bersukacita. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Ia menyambut kita ketika kita sedih. Ia menyambut kita ketika kita takut atau mungkin kita merasa sendirian. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang firman Tuhan ini? Nah, firman Tuhan ini adalah menceritakan tentang Daud. Ya, tahu ya Daud? Daud adalah seorang yang sangat populer dalam Alkitab ya. Dia memiliki kuasa, ya dia memiliki kemasyuran sebagai seorang raja yang mampu membawa Israel kepada kesuksesan dan juga memiliki iman dan pengharapan yang kuat kepada Allah. Namun di balik semuanya itu ternyata kehidupan yang harus dijalani Daud tidak selalu indah, ya, tidak selalu baik, ya, tidak selalu mulus. Seringkali diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Misalnya ketika Saul ingin membunuhnya karena Saul tidak bisa menerima bahwa Daud akan menggantikan dirinya sebagai raja Israel. Begitu juga ketika anaknya Absalom, ya, anaknya Daud yang bernama Absalom mengancam kehidupan Daud oleh karena keinginannya untuk mengambil tahta ayahnya sebagai raja Israel. Di situasi itu Daud sangat ketakutan, dia berada dalam kesesakan, nyawanya terancam, dan teman serta saudara-saudaranya tidak ada yang menolongnya. Namun, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Daud berlindung dan berserah kepada Tuhan. Bahkan, Daud dengan tegas mengatakan bahwa Allah itu adalah terang. Allah itu adalah benteng dan keselamatan Daud. Oleh karena itu, tidak ada satupun yang akan mengalahkan Daud, termasuk keadaan dan juga situasi hidup yang sangat berat yang dihadapi oleh Daud. Nah, Daud begitu meyakini, ya, dia mengimani bahwa Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan dia di tengah-tengah pergumulannya. Segala yang terjadi dalam kehidupannya tidak luput dari perhatian Tuhan dan pertolongan Tuhan yang senantiasa menolong Daud. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk terus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh aktivitas hidup kita. Jangan sedih ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita merasa sendirian, ya jangan sedih kalau kita merasa ditinggalkan. Atau mungkin kalau teman-teman mengejek kita, ingatlah Tuhan tetap menerima kita. Kalau kita takut sendirian di rumah, ingatlah Tuhan selalu hadir menjaga kita. Bahkan kalau kita berbuat salah sekalipun, Tuhan tidak pernah menolak kita. Tetapi Tuhan mau mengampuni kita kalau kita mau datang memohon ampun kepadanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah pesan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu semuanya hari ini. Yang pertama, selalu berdoa kepada Tuhan, ya, dalam segala hal situasi hidup kita, dalam ketakutan, dalam kecemasan, ya, di tengah-tengah hidup kita, berdoa kepada Tuhan karena Tuhan selalu mendengar doa kita. Yang kedua, adik-adik, anak-anak sekolah minggu semuanya, percayalah bahwa kita tidak pernah sendirian. Tuhan selalu menemani, bersama dengan kita, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, Tuhan beserta kita. Itu yang disebut dengan Immanuel, ya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Yang ketiga, seperti Tuhan yang mau menyambut kita. Marilah
kita juga mau menyambut teman kita dengan kasih. Marilah kita ramah, marilah kita sopan kepada semua orang, supaya kita disenangi banyak orang dan kita jadi kesukaan bagi Tuhan. Sekali lagi Inang Pendeta sampaikan, anak-anak sekolah minggu, bersyukurlah kita karena Tuhan tidak pernah melupakan kita dan Dia selalu siap menyambut kita dengan penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Amin. Kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami bagimu ya Tuhan, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang terus memberkati, yang senantiasa melimpahi kami dengan berkat sukacita, nafas kehidupan, kesehatan, dan juga panjang umur. Berkatilah kami anak-anak Tuhan. Berkatilah juga orang tua kami, berkati kakak dan adik kami, biarlah semuanya kehidupan kami boleh kami bawa dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga firman-Mu yang mengajar kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kemanapun kaki kami melangkah, apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, yang kami fikirkan, semuanya Engkau berkati dan semuanya atas penyertaan dan juga perkenanan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu, berkati sertai berkati kami di dalam kemurahan-Mu, dan ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak berkenan menerima kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lagu kita adalah Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, Marilah kita berdoa untuk persembahan kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.